Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kemarin. Kita masih akan tetap membahas tentang praaksara. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang ras atau nenek moyang yang ada di bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang kehidupan nenek moyang tersebut. Nah, masa praaksara Indonesia. Yang pertama kita hari ini akan fokus untuk membahas hasil budaya masyarakat. Kompetensi dasarnya ini, jadi nanti kita akan memahami hasil dan nilai budaya, hasil budaya dan nilai budaya. Sebelumnya, kebudayaan itu apa sih? Kebudayaan itu biasanya kalau orang mengatakan pengertian yang paling jelas itu adalah hasil cipta rasa dan karsa. Nah, hasil kebudayaan sendiri itu ada 3. Yang pertama hasil budaya pikiran atau ide, yang kedua adalah benda atau bisa juga bangunan, yang ketiga adalah kebiasaan atau sosial masyarakatnya. Hasil budaya yang kita bahas di sini pembagian zaman praaksara menurut hasil budayanya. Nah, hasil budayanya itu dibagi jadi 2. Yang pertama ada zaman batu, yang kedua ada zaman logam. Kenapa kok disebut zaman batu? Apakah hasil budayanya itu batu? Ya, memang benar hasil budayanya batu, tapi jawaban yang lebih tepat itu adalah kenapa disebut zaman batu adalah karena fokus utama pembuatan alat itu adalah alat-alat dari batu. Nah, kenapa kok tidak? Oh, karena semua bendanya itu batu. Bukan hanya itu saja, karena pada saat sekarang kita masih menggunakan bahan dasar alat itu batu ada, contohnya cobek. Tapi kita kan sudah tidak lagi di zaman praaksara, kita sudah tidak lagi di zaman batu. Nah, maka dari itu kita harus mengganti mindset kita. Kalau disebut zaman batu itu bukan karena bendanya terbuat dari batu, tapi disebut zaman batu karena fokus hasil budayanya itu semuanya dari batu. Yang kedua, mengapa disebut zaman logam? Itu juga sama. Jadi fokus hasil budaya di sini alat-alat yang dibuat itu adalah berasal dari logam. Bahan utama pembuatnya. Hasil budaya masyarakat. Zaman batu itu dibagi jadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman logam di Indonesia ada zaman perunggu dan besi. Nah, zaman logam sendiri sebenarnya itu ada 3, ada zaman tembaga, perunggu, dan besi. Tapi Indonesia hanya mengalami 2. Nah, pada zaman batu Paleolitikum atau ini zaman batu tua, di sini nanti hasil budayanya itu masih sangat kasar. Nanti untuk jenis-jenisnya bisa kalian cari dulu. Yang untuk zaman Mesolitikum itu nanti sudah lebih halus sedikit, jadi mereka sudah mengenal teknik untuk mengasah batunya. Yang zaman Neolitikum mereka sudah mengenal teknik asah sampai akhirnya mereka bisa mengasah halus. Zaman Megalitikum mereka nanti akan menghasilkan hasil budaya yang besar-besar. Nah, kenapa dari itu makanya disebut mega. Zaman logam sendiri kalau perunggu berarti mayoritas alatnya terbuat dari perunggu, sedangkan zaman besi mayoritas alatnya terbuat dari besi. Kalau di sini zaman perunggu sama besi itu pasti yang kalian dapatkan tuh kebanyakan adalah alat-alat perunggu. Kenapa? Alasannya sangat mudah, karena alat-alat dari besi itu memang lebih tajam daripada perunggu, tapi besi itu mudah berkarat, jadi peninggalannya di Indonesia itu sedikit. Apa saja hasil budaya praaksara? Nah, di sini kalian perhatikan gambar 1 dan juga gambar 2. Gambar 3, gerabah, ada alat-alat dari tulang. Habis itu ada lukisan cap tangan di gua. Ada ini batu untuk persembahan, namanya dolmen. Ada nekara perunggu, berarti ini dari perunggu ya, sama barang-barang dari perunggu dan juga besi. Nah, perhatikan gambar di sini dulu. Di sini ini adalah kapak genggam atau kapak genggam. Di sini nanti pemakaiannya ada di genggam. Bisa kalian lihat di sini belum mendapatkan sentuhan istilahnya. Yang kedua, gambar ini kapak pendek ini sudah ada teknik mengasahnya. Jadi ada salah satu sisi yang lebih tajam. Nah,
Apakah kedua gambar itu berasal dari zaman yang sama karena sama-sama batu dan juga sama-sama masih kasar? Kalau tidak, apa perbedaannya? Jawabannya di sini kedua batu itu tidak berasal dari zaman yang sama. Kenapa? Karena yang pertama itu zamannya sudah masih kasar, jadi zamannya masih lama. Yang gambar satu, yang gambar dua itu hasilnya sudah lebih lancip, kalau bisa kita bilang seperti itu. Jadi di sini sudah mengenal teknik asah. Di sini adalah zaman Mesolitikum. Selanjutnya, gambar ketiga. Gambar ketiga itu sudah mengenal ukiran dan juga hasilnya besar. Berarti ini dari zaman Megalitikum. Kalau yang ini hasilnya juga bendanya besar. Nah, apakah kedua gambar tersebut berasal dari zaman yang sama? Cirinya tadi hasilnya besar, sudah terdapat ukiran. Kalau tidak, apa perbedaannya? Jika iya, apa alasannya? Nah, kalau kita lihat dari cirinya itu menandakan kalau hasil ini merupakan hasil budaya dari yang zaman yang sama, yaitu zaman Megalitikum, karena budaya zamannya maksud saya hasilnya itu besar dan juga sudah halus, terdapat ukiran. Perkembangan alat. Yang pertama di sini ada kapak genggam, kapak perimbas, itu ada di zaman Paleolitikum. Alatnya itu masih kasar. Berkembang menjadi kapak pendek, atau kapak Sumatera juga ada di sini. Sudah lebih lancip, sudah diasah salah satu sisinya. Selanjutnya berkembang menjadi kapak lonjong. Ini fungsinya biasanya untuk bertani, bercocok tanam. Di sini sudah halus, sudah mengenal teknik untuk menghaluskan sampai sedemikian rupa. Yang keempat, zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Jadi apa? Adakah perkembangannya ini untuk apa? Yang pertama, ini sama-sama untuk kehidupan semua. Nah, yang pertama itu mereka menggunakannya masih untuk berburu meramu. Yang kedua, mereka sudah sedikit mengenal tentang, pada masa akhirnya mereka mengenal tentang gimana caranya bercocok tanam. Yang ketiga, mereka sudah mengenal bercocok tanam. Yang keempat, mereka sudah mengembangkan kehidupan bercocok tanam tadi. Jadi fokusnya sudah tidak lagi untuk kehidupan. Alatnya dari yang paling kasar, sedikit halus sampai mereka mengenal teknik ukir. Jadi mereka memiliki perkembangan pemikiran mulai dari yang sederhana, kemudian lebih maju dan sampai yang maju lagi. Selanjutnya, perkembangan zaman logam itu ada zaman dari perunggu sama zamannya besi. Bedanya apa? Bedanya cuma terlihat dari alatnya saja, bahannya. Bahannya yang pertama dari perunggu, yang kedua itu bahannya lebih tajam lagi digunakan untuk kehidupan, yaitu dari besi. Tapi kelemahannya ya tadi, besi itu gampang berkarat. Jadi alat dari perunggu itu lebih banyak peninggalan yang masih bisa kita lihat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, masyarakat mengalami perkembangan pola pikir. Mereka mengalami perkembangan pemikirannya mulai dari sederhana ke lebih modern lagi. Dan selanjutnya mereka juga sudah mengenal teknik mengasah. Jadi awalnya mereka cuma mengambil dari alam, di istilahnya dibenahi sedikit. Habis itu mereka nanti akan dibenahi lebih banyak lagi. Terus habis itu mereka diasah supaya lebih lancip tadi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang nilai-nilai budaya. Ini adalah yang kedua. Nilai budayanya silakan diperhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya orang berburu rusa. Nah, di sini berburunya menggunakan kelompok kecil. Jadi mereka di sini nilai budaya yang kita dapat itu adalah budaya gotong royong. Yang kedua, lukisan di dinding gua. Yang ketiga, gambar. Nah, ini masyarakatnya sudah lebih modern lagi. Di sini masyarakat sudah memiliki rumah. Mereka juga sudah bercocok tanam. Habis itu mereka juga memiliki hewan peliharaan. Berarti di sini masyarakat sudah menetap. Itu ada di zaman Neolitikum. Kalau yang gambar 2 tadi adalah zaman Mesolitikum. Yang gambar keempat, masyarakat sudah lebih modern lagi. Di sini masyarakat sudah mengenal biji-bijian. Mereka sudah berkelompok lebih besar lagi. Berarti di sini mereka sudah mengalami masa Neolitikum dan juga zaman logam.
Kalau gambar kelima, ini mereka masyarakat yang hidup di sekitar laut. Nah, masyarakat yang hidup di sekitar laut ini mayoritas ada di masa Mesolitikum karena masyarakatnya tinggal di pantai. Hasil budayanya banyak yang ditemukan di pantai. Oke, selanjutnya tugasnya silahkan mencari pembagian zaman praaksara berdasarkan hasil budaya. Jadi kalian cari alatnya. Alatnya zaman Paleo itu apa, Meso apa, Neo apa, Mega apa, alatnya pada logam itu apa. Nah, di sini ada keterangannya absen 12 1 sampai 12 membentuk apa, 13 sampai 25, 26 sampai 36. Di situ sudah ada ya. Selanjutnya setelah kalian temu gambarnya silahkan kalian membuat miniatur. Jadi yang saya minta adalah kalian membuat miniatur alat pada zaman tersebut, masing-masing zaman itu ada 2 alat. Habis itu kalian bikin miniaturnya, cari itu namanya apa sih, habis itu fungsinya itu apa, habis itu nanti silakan difoto dikirimkan ke Google Classroom-nya ya. Oke, sekian untuk hari ini. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan lewat WA ke saya atau bisa juga di Google Classroom-nya ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.